سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antusohah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada judul At-Ta'zimu bainal ibadati wal adabi. Mengagungkan di antara menyembah dan etika, tata krama. Jadi mengagungkan itu ada mengagungkan karena menyembah terhadap sesuatu yang diagungkan. Ada juga mengagungkan itu karena etika, bukan menyembah tapi hanya sebatas adab, etika. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati ta'zimi wa haqiqatil ibadati. Fayukhlituna bainahuma khalatan bayyinan wa ya'tabiruna anna ayya naw'in min anwa'it ta'zimi huwa ibadatun lil mu'azzami. Fal qiyamu wa takbilul yadi wa ta'zimun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana wal wuqufu amamahu fi ziyarati bi adabin wa wiqarin wa khudu' kullu dhalika ghuluwun indahum yuaddi ila al-ibadati li ghairillahi ta'ala wa hadha fil haqiqati jahlun wa ta'annutun la yardahu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa takallufun ta'bahu ruh syari'atil islamiyah. Banyak orang yang salah faham di dalam memahami hakikat mengagungkan dan hakikat menyembah, sehingga mereka mencampur aduk secara jelas di antara keduanya. Mereka memandang bahwasanya setiap macam mengagungkan itu berarti menyembah sesuatu yang diagungkan. Maka menurut mereka berdiri, mencium tangan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina wa Maulana. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Berdiam di depan kuburan Rasulullah SAW di waktu berziarah dengan adab, dengan hormat dan khusyuk, itu menurut mereka adalah sebuah ghulu, keterlaluan, melewati batas, sehingga menyebabkan dia itu menyembah terhadap selain Allah Ta'ala. Ini sebenarnya merupakan ketololan, kebodohan, dan keras kepala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini adalah memaksakan diri yang tidak diterima oleh ruh syariat Islam. Jadi menurut mereka itu mencium tangan guru, itu dikatakan musyrik, karena mengagungkan ataupun karena menyembah kepada selain Allah, katanya. Lah, ini adalah ketololan, kebodohan, jahlun ini. Fahadha adamu awalul jinsil insani wa awalu ibadillahi salihina min hadzal jinsi amarallahu ta'ala al-malaikata bis-sujudi lahu ikraman wa ta'ziman lima atahu min ilmihi wa i'laman lahum bistifaihi min baini sairi makhluqatihi. Nabi Adam yang merupakan awal jenis manusia, awal hamba-hamba Allah yang soleh dari jenis manusia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam ini. Kenapa diperintahkan untuk bersujud? Ikraman wa ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, yaitu ilmu, dan memberitahu kepada mereka, kepada para malaikat, bahwasanya Nabi Adam dipilih dari sekian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ketika saya berkata kepada malaikat, bersujudlah kepada Nabi Adam, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis berkata,
apakah saya akan bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Qala ara'aitaka alladhi karramta Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Surat Al-Isra ayat 61-62. Iblis berkata, beritahukan saya ya Allah, kenapa saya kenapa orang ini lebih dimuliakan daripada saya? Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Surat Shad ayat 76. Iblis berkata, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Surat Al-Hijr ayat 30-31. Yang artinya, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Maka iblis tidak mau bersujud. Fal malaikatu alaihimussalam 'azzamu man 'azzamahullah wa iblisu takabbaru ayyasjuda liman khuliqa min tin. Fa huwa awwalu man qasa ad-din bi ra'yihi wa qala ana khairum minhu. Wa 'allala dzalika bi 'illatin khalaqahu min nari wa khalaqa adama min tin wa anifa min takrimatihi alaihi wastankafa min as-sujudi lahu fa huwa awwalul mutakabbirina wa lam yu'azzim man 'azzamahu Allah. فطرد من رحمة الله لتكبره على هذا العبد الصالح وهو عين التكبر على الله لأن السجود إنما هو لله إذ هو بأمره وإنما جعل السجود له تشريفا وتكريما له عليهم وكان من الموحدين فلم ينفعه توحيده. Jadi ketika malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam, yaitu ilmu, dan merupakan pemberitahuan kepada mereka para malaikat bahwasanya Nabi Adam dipilih dari sekian makhluk-makhluk Allah, maka malaikat langsung bersujud kepada Nabi Adam. Sedangkan iblis tidak mau. Sombong iblis. Kalau malaikat mau mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, namun iblis sombong, tidak mau bersujud kepada makhluk, kepada orang yang diciptakan dari tanah. Maka iblis inilah yang pertama kali mengukur agama dengan akal. Ya. Jadi kalau diperintah oleh Allah itu jangan kita pikir kenapa. Kita disuruh sholat 5 waktu, kenapa? Jangan selalu dipikir, laksanakan saja. Kalau itu adalah perintah Allah, laksanakan saja. Karena pertama kali orang yang mengukur agama dengan akal itu adalah iblis. Iblis ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, dipikir dulu oleh iblis ini. Kata iblis, ketika dia tidak mau bersujud, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Dengan alasan, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis ini keras kepala untuk memuliakan Nabi Adam. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi iblislah pertama kali orang yang sombong. Tidak mau mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis itu diusir dari rahmat Allah. Mal'un, ya. Laknatullah. Itu kan ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu yang terkutuk, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa iblis sampai dijauhkan dari rahmat Allah, sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijauhkan dari rahmat Allah karena iblis sombong, congkak, tidak mau mengagungkan hamba yang soleh ini, yakni Nabi Adam alaihissalam.
Jadi sebenarnya itulah puncak kesombongan. Kesombongan terhadap Allah. Karena sebenarnya sujud kepada Nabi Adam itu sebenarnya sujud kepada Allah pada hakikatnya. Kenapa? Karena sujud itu merupakan perintah Allah. Ya. Ketika bersujud kepada Nabi Adam, secara otomatis bersujud kepada Allah. Secara otomatis mengagungkan Allah. Karena bersujud kepada Nabi Adam itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bersujud kepada Nabi Adam dalam rangka memuliakan, mengagungkan terhadap Nabi Adam. Bukan menyembah Nabi Adam. Nah, ini yang banyak salah faham. Banyak manusia ya salah faham dalam memahami apa itu mengagungkan dalam rangka menyembah, mengagungkan dalam rangka apa? Adab. Jadi iblis ini merupakan makhluk yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tapi tauhidnya iblis itu tidak bermanfaat kepada iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau mengagungkan terhadap sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Begitulah kalau orang itu tidak mau terhadap sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap sedikit-sedikit itu adalah syirik. Sedikit-sedikit syirik. Sedikit-sedikit syirik. Nah ini sebenarnya bukan mengikuti ulama salaf. Bukan salafiyah ini. Tapi syaitoniyah kalau seperti itu. Karena setan itulah pertama kali yang sombong tidak mau mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Setan itulah, iblis itulah yang pertama kali mengukur agama dengan akalnya. Ya, bukan salafiyah tapi iblisiyah kalau seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.